Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menambahkan sebuah field dinamik untuk font family kayak ini, ya, kayak widget heading ini. Defaultnya, kalau misalkan kita menggunakan ACF atau misalkan yang lainnya, itu untuk font family itu nggak bisa diatur dinamik ya. Nggak kayak contohnya misal kontennya gitu loh. Kontennya ini bisa di set dynamic text-nya misalkan pakai AC file gitu. Nah untuk font family kayaknya agak susah ya. Kita nggak bisa ngeset em, ini fontnya nggak bisa kita set dengan dynamic field gitu. Nah, untuk mengatasi hal ini atau agar supaya kita bisa menggunakan dynamic field dengan pada widget heading dengan font yang dipilih melalui ACF field misalkan, itu kita harus pakai trik khusus. Nah, pada widget heading itu kita sebetulnya dikasih kolom CSS ID sama CSS classes ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk mengakali agar kita bisa ngeset secara dinamik font untuk widget heading ini gitu loh. Dengan tentu saja nanti kita di sini menambahkan sebuah kelas, misalkan nama kelasnya apa gitu, terus diisi dengan setting font family-nya gitu loh. Dalam contoh ini saya memberikan contoh bahwa saya di sini untuk widget heading ini memberikan sebuah dynamic field dari ACF dengan key-nya tuh jenis font. Ya, seperti ini. Jadi ini sudah dibuat jenis fontnya di ACF-nya seperti ini. Nah, jenis font saya field type-nya radio button atau bisa select juga bisa. Lalu untuk choice atau pilihannya itu saya berikan nama sesuai dengan nama font yang ingin diubah. Nah, jadi nantinya ketika kita membuka halaman atau kita mengedit halaman tersebut dan kita ingin mengganti fontnya, nanti tuh akan seperti ini mungkin tampilannya ya. Nah, karena saya menggunakan radio button, jadi pilihannya kayak gini. Misalkan kita ingin pakai font railway atau mungkin lato gitu loh atau roboto. Nah, tapi tidak cukup ini saja, kita juga harus menambahkan sebuah settingan CSS karena kita mengatur dynamic field-nya itu pada CSS class atau nama nama kelas untuk widget heading ini. Makanya nama kelas tersebut harus diberikan sebuah setting font family sesuai dengan yang dipilih gitu loh. Nah, untuk setting CSS-nya seperti ini. Contoh, bila tadi di field ACF-nya kita ada Cinjel, berarti ini nanti si widget heading-nya itu mempunyai kelas Cinjel ya. Ini kenapa saya kasih nama Cinjel atau Popin ini agar memudahkan kita ngeset fontnya seperti apa gitu loh untuk penamaannya. Ini sebetulnya bebas sih namanya. Cuman untuk memudahkan saya kasih nama sesuai dengan nama fontnya. Dan ini nama kelas kan nggak boleh ada spasi makanya pakai strip. Nah, untuk setting CSS-nya kita bisa dari Elementor, custom code, terus add new, kasih nama, terus ininya simpan di head, priority-nya disimpan di angka 10 atau paling bawah. Nah, kita setting stylenya seperti ini. Nantinya itu ketika misalkan kita pilih font dengan kelas Cinjel misalkan ya, nanti di setnya font family-nya tuh Cinjel. Dan tentu saja harus pakai importan. Kenapa? Ini untuk agar settingan bawaan Elementor tuh ditimpa oleh settingan CSS milik kita sendiri. Lalu untuk lainnya misalkan contoh ini Cinjel dekoratif ya. Ini nama kelas yang sesuai di sini, Cinjel dekoratif. Nah, lalu isi kelasnya itu saya isikan dengan font family Cinjel dekoratif, lalu pakai importan juga.
Nah, untuk nama-nama font lainnya silahkan sesuaikan dengan, misalkan kalian punya custom font sendiri, yang terpenting adalah kalian harus ingat nama fontnya itu apa gitu loh, atau harus tahu nama fontnya itu apa agar bisa diterapkan dynamic field seperti ini untuk fontnya ya. Oke, kita coba ini kita lihat dulu seperti apa. Bukan di sini ya, ini mungkin. Nah, ini kan fontnya tuh kita inspect dulu ya. Ini fontnya menggunakan Mixsec ya di sini. Nah, ini font bawaannya Elementor tuh dicoret. Berarti dalam artian ini nggak berfungsi dan di replace dengan yang kita custom CSS yang ada importernya. Nah, ini kan kita pakai Milkshake ya. Kita coba ganti dengan Cinjel dekoratif. Ya, kita update. Lalu kita refresh. Nah, ini fontnya udah berubah ya. Jadi Cinjel dekoratif seperti ini. Oke. Nah, mungkin gitu aja buat yang penasaran bagaimana caranya menambahkan sebuah dynamic field untuk font family pada sebuah widget heading ya. Selanjutnya silahkan di custom sesuai dengan font yang Anda punya. Kalau masih bingung dengan cara penerapan ini, ya bolehlah japri ke Telegram saya. Tapi saya mungkin nggak janji bisa balas cepet-cepet juga sih. Oke? Gitu aja. Semoga bisa dimengerti ya.